Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Genur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah yang akan saya bahas yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan pembelajaran tentang hubungan antara warga dengan negara secara timbal balik. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pengaruh globalisasi, dan yang kedua, isu-isu global. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang pertama, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara jujur, demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme. Pendidikan kewarganegaraan membentuk watak bangsa. Sesuai dengan sila-sila Pancasila, maka karakter bangsa Indonesia adalah yang pertama religius, yang kedua humanis, yang ketiga nasionalis, yang keempat demokratis, dan yang kelima sosialis. Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa, guna ketertiban sosial. Unsur-unsur negara. Yang pertama, konstitutif atau pembentuk, terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, deklaratif atau pelengkap, yaitu pengakuan dari negara. Bentuk-bentuk negara ada negara kesatuan dan negara serikat. Warga negara, yaitu anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Bela negara yaitu suatu perilaku dan tindakan warga negara yang dimaksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, keamanan, kelestarian lingkungan hidup, dan tegaknya kedaulatan pemerintahan. Penentuan kewarganegaraan ada 3 macam. Yang pertama, ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan. Yang kedua, ius soli, yaitu berdasarkan daerah tempat kelahiran. Yang ketiga, naturalisasi, yaitu seorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara tertentu setelah melengkapi syarat-syarat tertentu. Masalah kewarganegaraan. Yang pertama, bipatrid atau berkewarganegaraan ganda. Seseorang yang berasal dari negara yang menerapkan sistem ius sanguinis melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan sistem ius soli, maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai warga negara di mana orang tuanya berasal, dan juga dinyatakan sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Yang kedua, apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang menerapkan sistem ius soli melahirkan anaknya di negara yang menerapkan sistem ius sanguinis, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warga negara dari kedua orang tuanya dan juga tidak dianggap sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Yang ketiga, naturalisasi aktif. Seseorang yang dinyatakan apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan
maka dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari salah satu negara yang menyebabkan dirinya menjadi orang tanpa kewarganegaraan. Yang keempat, naturalisasi pasif. Suatu negara yang mengadakan pemutihan terhadap mereka yang kehilangan kewarganegaraan. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Sedangkan secara terminologis, menurut Abraham Lincoln berpendapat, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ciri-ciri negara demokrasi. Yang pertama, adanya partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kelima, kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat. Yang keenam, kesediaan dan keterbukaan informasi. Hak asasi manusia, yaitu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati oleh hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak untuk hidup. Yang kedua, hak mengembangkan diri. Yang ketiga, hak memperoleh keadilan. Yang keempat, hak mendapatkan rasa aman. Yang kelima, hak mendapatkan kesejahteraan. Yang keenam, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketujuh, hak menyampaikan pendapat. Yang kedelapan, hak memilih agama atau kepercayaan. Yang kesembilan, hak untuk memilih sesuatu. Yang kesepuluh, hak turut serta dalam pemerintahan. Pemerintahan yang baik, yaitu sekumpulan prinsip dan gagasan tentang keabsahan, kewenangan, dan pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap kewibawaan, hukum, perangkat, hak asasi manusia, serta berbagai hal yang diharapkan oleh rakyat dari pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat. Ciri-ciri pemerintah yang baik. Pertama, bergantung aturan. Kedua, bersifat terbuka. Ketiga, menawarkan informasi. Keempat, bersifat adil. Kelima, menghargai dana publik. Keenam, bertanggung jawab. Ketujuh, bersifat responsif. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.